Ditjen Imigrasi dan pihak kepolisian membongkar sebuah kasus agen kerja ilegal, menciduk 6 pegawai termasuk pemimpin bermarga Chang dan menyita barang bukti seperti dokumen MOL yang dipalsukan. Setidaknya 16 majikan dan pekerja migran telah menjadi korban, termasuk seorang PMA yang masa berlaku ARC-nya telah lewat karena tidak diurusi perpanjangannya. 这是把那个日期往后推，然后让雇主认为说那个东西是在效期以内的。 Kasus ini pertama meraih perhatian Mei lalu ketika sebuah ormas PMA mempublikasikan sebuah kasus permohonan bantuan dari seorang PMA tentang pemalsuan ARC oleh agen kerja ilegal. Investigasi yang menyusul menemukan izin operasi perusahaan agen kerja Kuangta telah dicabut MOL November lalu. 无照中介公司隐瞒公司无照的事实，接受委托办理外籍移工聘雇事宜，以伪变造证件欺瞒雇主移工。 至少16名雇主移工因误信继续缴交代办相关费用。 Menurut Ditjen Imigrasi, kasus ini telah diajukan pada kantor Kejaksaan Daerah New Taipei untuk ditindaklanjuti atas kejahatan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pengoperasian tanpa izin. Taiwan melaporkan 5 kasus positif impor, 0 kasus lokal dan 0 kematian pada 6 Oktober. 4 dari 5 kasus impor adalah pelaku perjalanan dari Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Satu lagi, staf maskapai penerbangan, lokasi penularan masih diselidiki. Diketahui staf ini negatif saat kembali ke Taiwan, namun hasil tes 5 Oktober adalah positif. Pada masa karantina rumah sempat kontak dengan 2 anaknya, sehingga pihak sekolah kedua anak pun segera melakukan desinfeksi dan melalui rapat tanggal 6 pagi diputuskan kelas kedua anak akan dihentikan 1 hari. 昨天晚上我们大概8点50分就收到了这个通报嘛，学校就立刻就是启动危机处理。我们今天早上6点的时候，那个环保局就进来学校进行消毒，在6点50左右就都全部消毒完毕这样子。 Daftar guru dan murid yang sempat kontak telah diserahkan pada lembaga kesehatan dan saat menunggu hasil pemeriksaan, pihak sekolah meneruskan desinfeksi lokasi-lokasi umum di kampus. Di lain pihak, sehubungan dengan meredanya pandemi, Kementerian Pendidikan telah merevisi protokol pandemi untuk sekolah di bawah SMA, termasuk mencabut kebutuhan papan pemisah dan jarak tempat duduk 1,5 meter saat makan dan mengizinkan penggunaan pelatihan alat musik tiup. Namun karena belum menerima dokumen bersangkutan, sejumlah sekolah masih memperlakukan protokol sebelumnya. Dapat dilihat melalui situs Taman Nasional Yishan, pemesanan penginapan dan pendaftaran pendakian gunung untuk masa liburan panjang Hari Nasional telah penuh semuanya. Konsekuensi dari meredanya pandemi, kalau ingin terundi slot penginapan di Paiyun Lodge, mungkin perlu keberuntungan besar. Kapasitas tempat tidur lokasi penginapan di Gunung Yishan telah diperlonggar hingga 50%, tapi tetap saja penuh semuanya. Untuk Paiyun Lodge, kapasitas per 5 Oktober adalah 60 orang per hari, tapi yang mendaftar untuk hari pertama 3.396 orang. Hanya 2% kesempatan untuk terundi, untuk tanggal 10 pun tak sampai 3%. Justru karena kekurangan penginapan, banyak warga memilih menantang pendakian langsung. Menurut pemandu setempat, mayoritas pendaki akan memilih Tataka sebagai titik awal pendakian, tapi perjalanan pulang pergi ke puncak membutuhkan 16 jam, maka menyarankan pendaki biasa untuk mendaki sesuai kemampuan sendiri. Penyebaran varian Delta di Selandia Baru belum mereda dengan dilaporkannya 29 kasus pada tanggal 4. Dari 1.357 kasus total, mayoritas berdomisili di Auckland yang telah di-lockdown hampir 50 hari. Tapi Perdana Menteri Jacinda Ardern tanggal 4 mengumumkan akan mengadopsi pelonggaran bertahap. Even with the long-term restrictions we've had, blatantly you'll see we haven't reached zero with that. Ardern menegaskan tingkat vaksinasi Selandia Baru telah mencapai 48%, maka pelonggaran akan diadopsi secara bertahap. Mulai tanggal 5 tengah malam, warga akan diizinkan beraktivitas di pinggiran kota. Mulai 1 November, perbatasan akan dibuka bagi warga asing yang menerima vaksinasi lengkap dari 22 merek vaksin, termasuk AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Medigen produksi Taiwan.